sudah nyaman? Baik Bu, jika sudah nyaman, saya tutup pintunya ya Bu ya, untuk menjaga privasi. Bagaimana Bu? Apakah ada yang ingin saya bantu? Nah, pada kondisi ini pasien mengeluh tentang pengeluaran ASI-nya itu kurang. Nah, di sini baik Bu, jika keluhan Ibu yaitu pengeluaran ASI berkurang, di sini saya akan memberikan pendidikan perawatan mengenai payudara. Apakah sebelumnya Ibu pernah mendapatkan informasi mengenai perawatan payudara? Jika sudah, sejauh mana informasi tersebut Ibu dapatkan? Nah, pada kondisi ini pasien belum pernah mendapatkan informasi mengenai perawatan payudara. Nah, baik Bu, di sini saya akan memberikan perawatan payudara. Tujuannya itu untuk apa? Tujuan dari perawatan payudara itu yang pertama itu untuk membersihkan kebersihan pada daerah payudara. Baik, untuk tujuan selanjutnya itu melenturkan dan mengeluarkan puting pada payudara. Kemudian selanjutnya ketika Ibu melakukan perawatan payudara dengan benar dan baik, maka akan memenuhi kebutuhan ASI pada bayi. Nah, pemenuhan kebutuhan ini sangat cukup untuk bayi. Nah, selanjutnya Ibu tidak perlu khawatir karena pada saat melakukan perawatan payudara itu tidak akan mengubah bentuk dari payudara sendiri. Nah, kemudian ketika melakukan perawatan payudara dengan baik, maka akan tidak terjadi puting lecet. Nah, tujuan selanjutnya itu ada memperlancar saluran pada air susu ibu, sehingga produksi ASI-nya yang dulunya sedikit akan menjadi lancar dan banyak. Nah, kemudian tujuan selanjutnya itu memperbaiki ketika pada kondisi ibu-ibu tertentu itu mengalami puting yang masuk ke dalam atau mendelep, bahkan tidak ada putingnya. Nah, di sini perawatan payudara itu boleh dilakukan sehingga puting ibu menonjol, dan selanjutnya maka pemberian ASI tidak terhalang lagi. Nah, selanjutnya di sini apakah Ibu bersedia saya berikan pendidikan kesehatan mengenai perawatan payudara? Nah, pada kondisi ini Ibu bersedia saya berikan. Baik Bu, jika Ibu bersedia, kita mulai untuk mempraktekkan cuci tangan terlebih dahulu. Saya ajarkan ya Bu ya, dengan cara 6 langkah. Menggunakan air mengalir ya Bu ya. Di sini kita akan memulai untuk memberikan pendidikan perawatan payudara ke Ibu. Nah, pada kondisi saat ini Ibu sudah saya bantu untuk melepaskan baju maupun BH-nya. Nah, pada kondisi ini Ibu sudah saya letakkan satu kain di paha. Nah, untuk handuk yang kedua saya letakkan di paha Ibu seperti ini. Kemudian kita sedikit membuka pada bagian payudara Ibu. Nah, di sini kita ambil 2 kapas, lalu kita berikan baby oil secukupnya. Kemudian kita letakkan di bagian puting ibu.
seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini pada teknik ini kita tunggu 2-3 menit. Nah, sudah 3 menit ya teman-teman, kita lepas. Nah, kita melakukan pelepasan dengan cara sirkuler atau melingkar seperti ini. Supaya kerak-kerak yang ada di bagian puting itu bisa terangkat, kerak atau kotoran. Nah, selanjutnya kita buang ke tempat sampah yang kering. Begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya kedua tangan kita berikan baby oil secukupnya. Kemudian gosok-gosok. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pengurutan. Ada 4 teknik ya Bu ya. Ibu silahkan posisinya yang nyaman ya Bu. Yang pertama itu kita ringkis dulu. Kemudian pakai alir yang mengalir Bu. Nah, dengan langkah 6 langkah saya ajarkan ya Bu ya. Ibu boleh mempraktekannya. Kemudian bilas menggunakan air yang mengalir, kemudian dikeringkan ya Bu ya. Nah, saya mulai ya Bu ya untuk perawatan payudaranya. Nah, di sini saya akan membantu Ibu untuk mencopot baju dan mencopot BH. Saya bantu ya Bu ya. Ini saya sudah membantu Ibu untuk melepaskan pakaian saya memberikan handuk untuk menjaga privasi. Kemudian saya berikan handuk satu lagi untuk bagian paha. Nah, saya bantu ya Bu ya. Jadi begini teman-teman. Nah, kedua telapak tangan kita itu berada di tengah-tengah sini. Kemudian kita lakukan pengurutan sebanyak 20-30 kali seperti ini. 1 2 3 4 5 sampai 20-30 menit. Nah, kemudian untuk teknik yang kedua itu kita menggunakan 2 ataupun 3 jari. Nah, di sini saya menggunakan 2 jari. Nah, kita letakkan kedua jari kita ke pangkal sini. Lalu kita putar-putar sampai ke daerah areola dan puting. Nah, ini dilakukan sampai memutar. Kemudian yang satu lagi. Nah, ini juga sama, dilakukan sebanyak 20-30. Nah, untuk cara yang ketiga kita topang payudara Ibu seperti ini. Tadi untuk teknik yang kedua sama, kita topang. Kemudian untuk cara yang ketiga kita menggunakan sisi pada daerah sini, sisi kelingking. Nah,
dari pangkal sini, terus kita menjorok ke arah areola sampai ke puting. Nah, ini dilakukan sebanyak 20-30 kali. Nah, ini juga sama untuk bagian kiri. Kemudian untuk teknik yang keempat atau yang terakhir, kita menggunakan biku-biku jari. Dengan menggunakan biku-biku jari ya Ibu. Nah, di sini kita tetap sama topang. Tangan kiri kita menopang payudara Ibu. Nah, seperti ini. Kita tetap sama lakukan pengurutan ke bagian areola sampai puting. Gunanya untuk membuka saluran-saluran yang untuk memproduksi ASI atau air susu ibu. Nah, ini dilakukan 20-30 menit. Nah, begitupun juga sebaliknya untuk daerah yang satunya. Baik, sudah selesai Ibu untuk pengurutannya. Nah, di sini saya akan mengeringkan Ibu ya Bu ya dengan menggunakan handuk. Baik Bu, untuk pengeringannya sudah saya lakukan. Di sini saya akan mengompres kedua payudara Ibu. Dimulai memberikan menggunakan air hangat. Tujuannya itu untuk memperlancar sirkulasi di dalam darah yang ada di payudara. Nah, ini masing-masing dilakukan 10 kali ya teman-teman. Ketika 10 kali sudah selesai, maka selanjutnya kita memberikan kompres dengan menggunakan air dingin. Ketika sudah selesai, di sini kita akan membantu ibu untuk memasang baju serta BH-nya. Pada kondisi ini, ibu sudah saya bantu untuk memasang baju dan pakaiannya. Kemudian di sini kita anjurkan ibu untuk perawatan payudara ini sebaiknya dilakukan di rumah sebelum mandi dan sebelum menyusui. Nah, terus kita berikan pertanyaan kepada ibu. Baik Bu, apakah ibu paham mengenai pendidikan tentang perawatan payudara yang sudah saya lakukan? Ibu menjawab paham. Nah, di sini saya memberikan pertanyaan. Baik Bu, untuk pendidikan perawatan payudara itu sebaiknya dilakukan di rumah. Waktunya kapan ya Bu ya? Nah, si ibu menjawab sebelum mandi dan sebelum menyusui. Nah, di sini saya akan melakukan evaluasi kembali ya Bu. Nah, apakah ibu sudah paham mengenai pendidikan perawatan payudara yang sudah saya berikan? Ibu menjawab sudah paham. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada ibu lagi. Nah, Bu, untuk salah satu dari tujuan perawatan payudara itu seperti apa? Nah, ibu menjawab untuk menjaga kebersihan pada daerah payudara serta memperlancar saluran ASI. Kemudian membantu pada wanita-wanita tertentu yang mengalami puting tenggelam atau puting datar. Nah, pada perawatan payudara ini tidak mempengaruhi bentuk payudara, kan akan memenuhi kebutuhan air susu ibu untuk bayi.
dan juga mencegah puting susu ibu lecet. Nah, baik Bu, dari evaluasi yang sudah saya berikan, Ibu menjawab dengan tepat, cepat, dan benar. Selanjutnya, terima kasih Bu atas partisipasinya. Semoga bermanfaat mengenai pendidikan yang sudah saya berikan untuk Ibu dan bayi Ibu. Terima kasih ya Bu ya, alhamdulillah. Nah, baik Bu, di sini saya akan melakukan pendokumentasian sesuai dengan yang sudah saya ajarkan dengan Ibu. Terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.